Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Sepertinya Khosinuddin dan Roy Suryo ini akan bernasib semakin sial sahabat ya. Sebab setelah Ibu Edi dan Eti yang mengancam akan melaporkan Khosinuddin si Tompel, dan saya dengar termasuk Roy Suryo akan dilapor, ini giliran Damai Hari Lubis tadi malam ya tepatnya, dia ada di Polda Metro Jaya dan melaporkan si Tompel Khosinuddin. Ini hal yang menarik sahabat. Kenapa saya bilang menarik? Karena bagaimanapun juga mereka ini dulu adalah orang yang satu gerbong ya, satu tim. Tetapi memang dampak daripada RJ ini sepertinya Khosinuddin menjadi kompor terus, seolah-olah menuding ada kong kali kong yang terjadi antara Pak Jokowi dan Damai Hari Lubis serta Bang Egy Sujana. Inilah yang membuat mereka meradan dan akhirnya melaporkan Khosinuddin maupun Roy Suryo. Untuk lebih jelasnya sahabat, ini langsung kita cek seperti apa videonya. Di Polda Metro Jaya ada apa? Terima kasih, pertanyaannya bagus nih ya. Hari ini, malam ini saya melaporkan Ahmad Khosinuddin sebagai langkah upaya hukum agar dia menghargai saya, bahwa apa yang saya lakukan ini adalah demi kepastian hukum untuk diri saya. Karena upaya ini bukannya mudah, apalagi saya dihujat ya, banyak publik yang menduga macam-macam lah ya, keburukan. Nah, kok sepertinya saya merasa ini upaya saya ini justru upaya yang semacam kong kali kong, ya kan? Nah, seolah-olah RJ SP3 ini sama sekali nggak dihargai, bahwa ini upaya seorang yang jadi tersangka yang merasa tidak bersalah. Sehingga saya miris, apakah saya harus menerima tersangka menurut Koji ini, sampai dia bilang itu sistematika RJ atau SP3 yang melahirkan SP3 itu adalah Kuap Solo, ya kan? Terus kawan-kawan saya tersangka itu dipanggil pada tanggal 22 kemarin, seolah-olah ya, seolah itu adalah karena saya datang ke Solo, seolah-olah seperti itu perasaan saya. Sehingga untuk mengklarifikasi atau membuat clear permasalahan ini, saya harus melakukan upaya hukum, yaitu pelaporan ke Ahmad Khosinuddin. Saya pengen tahu kalau dia nanti ditimpa musibah seperti saya, apa sih langkah-langkah dia gitu loh. Padahal menurut saya ketika semua sudah jadi tersangka, tentu kan polisi agendanya ada tahapan-tahapan berikutnya sejak tersangka tersebut ya. Nah, tentunya ada langkah-langkah penyidik. Jadi bukan karena saya ke sana. Jadi ini membuat buruk saya di mata publik, ya kan? Dia menambah gitu loh. Ya padahal kan saya bilang dari awal, saya nulis teman saya harus pulang. Kalau seperti ini dia non litigasi, ledakan sekalian. Kan seperti itu kata-kata dia ya. Itu saya simpan semua itu. Kecuali nanti di take down sama dia, saya nggak tahu lah. Banyak sekali pernyataan-pernyataan dia di hukum itu seperti justru menghukum saya. Seolah-olah ini saya membuat kawan-kawan dipanggil tanggal 22 itu. Nah, jadi itu subjektif sekali bagi saya itu. Jadi begini, merendahkan upaya hukum saya, bukannya gampang ini untuk mendapatkan ini. Dan dia tahu, dia hadir pada tanggal 15 Desember bahwa saya memasukkan. Jadi seperti itu bukan upaya hukum, padahal jelas-jelas unsur-unsur hukum yang saya sampaikan butir-butir itu, ya kan? Saya mau lepas daripada itu. Dan saya juga ada masukkan lagi surat tanggal 10 Januari. Jadi terlepas dari itu, dan penjelasannya saya cukup komplit kok.
Bang Egy minta diantarin karena dihujat. Jadi kalau kawan-kawan menganggap kok ke Solo nggak ngajak-ngajak, mau ngajak orang yang tidak patuh. Ini logika ya. Psikologis Bang Egy udah merasa ketika dia menghimbau, contohnya ya, dia menghimbau bahwa TPU UAS sedang dalam posisi cooling down ya, kok malah tetap gitu loh. Itu kan pimpinan, berarti mereka yang tidak pemimpin. Tapi giliran agenda yang diprakarsai oleh Bang Egy ini yang saya setujui tentunya, ya kan, yang ada berapa poin itu. Satu adalah saya tanya Bang Egy, saya dihujat DHL, seolah saya takut, khawatir, saya membuktikan, saya datang, kan gitu. Nah, saya sebagai kawan yang punya hubungan batin udah lama nggak seperti mereka. Bahkan kalau bicara sering berantem, saya sering berantem. Bahkan saya melarang Egy itu ngasih kuasa hukum sama Ahmad Kozinudin. Saya berantem, ya kan? Ah, lo nggak inget Bang? Orang lagi di penjara dicabut kuasanya sama dia, dipecat. Itu siapa? Bambang Tri. Enggak lah Bang DHL, udah kita harus bersatu. Itu gua tuh salut sebetulnya, tapi gua kesel, gua salut sama Bang Egy itu. Ujung-ujungnya dia dipecat, lapor lagi sama gua, berantem lagi. Bahkan anaknya yang namanya Hizbullah tuh ikut-ikut seperti intervensi bagi gua. Tapi oh iya, karena orang tuanya gua nggak tersinggung, gua diamin aja. Apa kata Hizbullah di WA-nya? Abang kok menolak bersatu dong Bang dalam posisi seperti ini? Udahlah Bang, gua kan masih logika berpikir kalau dia mau membantu TPUA, ya gabung ke TPUA. Kenapa dia bikin sendiri? Nyatanya dia pecat. Ya kan, berantem lagi gue sama Bang Egy. Cuma berantem gue sama Bang Egy itu nggak hitung, tapi objektif berantemnya, bukan kayak kekanak-kanakan, nggak karuan. Kalau menurut saya, ya kalau tipikal seperti itu marah nggak karuan, ya kan, alasannya seperti itu, ya kan. Kita yang muda-muda ini harus, itu namanya kan persaingan, ya. Nah, jadi saya nggak mau seperti itu. Saya luruskan lewat hukum bahwa upaya saya ini, ya kan, harus sebetulnya nggak perlu dihargai, nggak usah mendiskreditkan saya, ya kan. Saya terlepas dari Bang Egy, kabarnya juga Bang Egy melaporkan, kabarnya juga malam ini juga dia melaporkan ya. Jadi saya mau menyampaikan bahwa saya memang melaporkan. Saya pengen tahu dia nanti apa sih langkah-langkah hukum dia. Apakah dia tegar, ya kan, seperti mendorong teman-teman saya, padahal teman saya nggak ada diajar, tugas dia non litigasi, ya kan. Itu nomenklatur, saya tanya nomenklaturnya apa sih non litigasi? Kan diantaranya restoratif justice, musyawarah, perdamaian, ya kan. Nah, dan itu non litigasi namanya. Kalau seperti itu dia litigasi, bahkan mengkompori menurut saya. Saya tuh sama teman-teman itu apresiasi, ya kan. Bahkan saya bilang nih, saya serba salah posisi saya ini, ya kan. Tapi saya kan kepingin lepas. Nah, ketika saya lepas, kok saya dihujat, maunya saya jadi tersangka terus, menerima di penjara. Saya pengen lihat dia nanti, ya kan. Saya pengen lihat langkah-langkah hukum dia apa, bagaimana, dan siapa sih pendukung dia. Saya pengen lihat, ya, pendukung dia tuh artinya yang betul-betul seperti saya kepada teman-teman saya, ya. Tapi ketika belakangan tidak mengikuti, saya ngikuti Bang Egy, cooling down. Saya ikuti, ya kan? Saya kira sudah jelas ya. Jadi memang posisi Kozinudin ini striker ini. Dia bekerja non litigasi, tapi bukannya berupaya mendorong restoratif justice, malah mengompori terus. Dia benar juga apa yang disampaikan oleh Bang Damai Hari Lubis ya. Dan kita berharap sebenarnya dari laporan ini cepat diproses sahabat, supaya si tompel kita akan lihat bagaimana modelnya dia membela diri, dan itu juga yang menjadi harapan Bang Damai Hari Lubis ya. Nah, tinggal kita menunggu ini informasi update-nya ya dari Ibu Eli Danetti yang katanya atas perintah Bang Egy Sujana dia juga akan melaporkan Roy Suryo bersama dengan Kozinudin. Ini pasti akan sangat ramai sahabat. Saya kira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.